Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk teman-teman juga, karena udah mau menyaksikan video pada malam hari ini bersama saya Hans Riko Vito Manurung. Kembali lagi kita bertemu pada soal-soal akuntansi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bisa pelajari dan jadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum itu saya kembali perkenalkan diri bahwa saya adalah Hasri Gopet Manurung. Saya dari anak akuntansi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Yusuf Faisal karena telah memberikan kewajiban untuk menyelesaikan tugas ini. Saya sebagai mahasiswa akuntansi mengucapkan terima kasih karena memang sudah seperti ini yang harus saya tempuh dan saya lalui untuk saya dapat mendapatkan ilmunya dan saya bagikan kepada banyak orang. Oke, kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Kita ada 3 soal sekarang. Kemarin waktu yang lalu ada 4 soal, yaitu P10 3B sampai P10 6B. Sekarang lanjutin yang ke P10 7B sampai ke P10 9B. Oke, kita mulai dari 7B. Di informasi soalnya kita ada dapat perusahaan Wu menerbitkan obligasi pada 1 Januari 2017. Kita lihat ada nilai nominalnya 6 juta. Bunga nominalnya ada 8% per tahun, dibayar setiap 1 Januari. Artinya dia ngebayar setahun sekali. Harga jualnya ada 96% dari nilai nominal. Jangka waktunya 20 tahun. Dia pakai metode straight line untuk amortisasi diskonnya. Oke, kita instruksinya kita baca. Yang A, dia ada jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2017. B, ada tabel amortisasi diskon untuk 4 periode, jadi dari 2017 sampai 2020. 2017, 18, 19, 20. Ada 4 tahun. Yang C, kita lihat ada jurnal bunga dan amortisasi diskon untuk 2017 dan 2018. Yang D, presentasi liabilitas obligasi per 31 Desember 2018, akhir tahun ya. Kita mulai dari A. Bagian A nya tuh kita disuruh membuat jurnal penerbitan obligasi. Oke. Kita udah dapat datanya, ada nominal segini, ada harga jual udah dapat. Ini dia 96% dari ini harga jualnya ya. Gitu. Dikurang sama nominal, dikali sama nominal, hasilnya segini, dikurang lagi sama si nilai nominal, itu buat dapetin diskonnya. Nah, langkah kedua buat jurnal. Cashnya kita dapat di 5.760.000, itu dia setelah dikali sama diskonnya tadi sama harga jualnya. Terus diskonnya bonds payable itu selisih dari bonds payable sama si cash. Jadi kita punya utang 6 juta, ternyata kita nerima cuman 5.760.000. Nah, berarti ada tanggungan lagi nih harus kita punya. Situ dia 240.000 gitu. Nah, ini cash udah diskon dulu. Selesai antara ya nominalnya gitu. Kita yang bagian B, kita lihat ya tabel amortisasi diskon 4 periode pertama. Ya, dia pakai metode straight line. Oke, ini di total diskonnya ada 240.000, ada umur obligasinya 20 tahun, amortisasi diskon per tahunnya. Ya, itu dia udah dapat ya, data-datanya dibagi 20 sama dengan 12.000. Langkah kedua, hitung beban bunganya. Kita udah dapat bunga nominalnya itu ada 460.000 per tahun tetap. Beban bunganya kita ada beban bunganya kita ada 492.000 per tahun. Nilai tercatat
bertambah 12.000 setiap tahun karena amortisasi diskon. Langkah ketiga itu buat amortisasinya, tabel amortisasinya. Ini dia nilai-nilainya. Ini yang di awal, ini yang di akhir setelah ditambah 12.000 dari amortisasi diskonnya. Nah ini dia, ini harus kita bayarkan sama, interest expense sama, diskonnya sama. Ini nilainya berbeda karena ditambah dengan si 12.000 itu ya, si amortisasi diskonnya. Nah ini dia penjelasan udah ada. Interest expense, bunga nominal tambah amortisasi diskon, itu tadi ya. Strike, karena ada strike line jadi otomatis 12.000 sama diskonnya amortisasinya, karena kan itu juga buat diskon amortisasi doang. Ini carrying value-nya ada nilainya tercatat bertambah karena dia amortis, karena dia pakai strike line juga, jadi konstan. Bagian C, kita disuruh untuk membuat jurnal bunga dan amortisasi diskon. Catat beban bunga. Jadi ini ada data tahun 2017 dan 2018. Nah, ini minta 31 Desember. Catat beban bunga ada nomor diskon tuh. Nah, ini bunga nominal, amortisasi diskon, beban bunganya. Kita buat deh jurnalain dia. Ini di debit. Oke. Penjelasannya ada di sini. Pembayaran bunga 1 Januari 2018 opsional. Nah, ini kita bayar bunga yang di akrual, kita bayar bunganya. 2018 31 Desember itu kita catat lagi untuk 2018 sama karena strike line. Ininya sama, diskonnya sama karena dia pakai strike line. Nah, ini utangnya kita punya utang lagi 480.000, kita punya beban juga 492 tapi belum kita bayar gitu. Yang bagian D kita disuruh buat mempresentasi liabilitas. Ini dia ada hitung sisa diskon dan nilai tercatat. Ini diskon awal udah ada, amortisasi 2 tahun udah ada, sisa diskonnya udah segini, ada 16.000. Nilai tercatat per 31 Desembernya ada 5.784, cocok dengan tabel. Nih 574 per 31 Desember 2018 ya, sama ya. Laporan posisi keuangannya. Nah ini dia dapat si bonus payable segini, less itu maksudnya dikurangin, jadi diskon bonus payable dikurang sama diskon. Jadi ini nilai saat ini untuk obligasinya, utang obligasinya. Nah ini udah saya jelaskan di sini juga. Jadi yang terakhir tuh disuruh membuat laporan posisi keuangannya aja. Kita lihat yang ke-10 8B. Nah ini dia, ada informasi soal ada Roswell Ltd menerbitkan obligasi pada 1 Januari 2017. Nilai nominalnya ada 4 juta, bunga nominalnya ada 7% per tahun, dibayar setiap 1 Januari, setahun sekali, jangka waktunya ada 10 tahun. Metodenya pakai strike line juga untuk amortisasinya. Nah ini kita dihadapkan dengan 2 skenario. Jadi ada skenario pertama itu ada dijual pada 103% premium, yang kedua dijual pada 96% diskon. Jadi ini instruksinya ada ini buat penerbitan jurnal penerbitan dan bunga untuk 2017 dijual 103%, ini sama, cuman ini beda dia harus ngejualnya dengan 96%. Kita buat deh yang C, presentasi liabilitas per 31 Desember 2017 untuk kedua skenario. Nah, jadi kita buat 2 skenario nya. Bagian A yang pas dijual 103%. Nah ini dia, udah dapat nilai-nilainya semua, masukin deh ke jurnal. Lupa terus ya.
kita dapat cashnya 4.120.000. Kita punya utang juga bonus payable 4 juta. Nah ini selisihnya dari si ini dua ini. Kalau ini dia masuk ke sini ke debit, dia berarti bakalan kemungkinan bisa premium, bisa diskon. Nah gitu. Untuk langkah kedua, jurnal bunga dan amortisasi 31 Desember 2017. Ini bunga nominalnya 7% dikali 4 juta, nilai dari nilai nominal itu bunganya 7%. Amortisasi premiumnya sama 12.000 per tahun juga seperti yang soal tadi. Beban bunganya dia dikurang, bunga nominal dikurang amortisasi. Ini hasilnya 268. Ini lupa juga bikin debit kredit. Nah, jadi kita di sini kita masih punya expense, bebannya 268. Kita ada utangnya juga 280.000. Ini selisihnya ya. Ya, lanjut bagian B, itu dijual pada 96% dalam keadaan diskon. Kita buat lagi jurnal penerbitannya. Ini udah dapat semua data-datanya. Kita nerima cash 3.840.000, utang kita ada 4 juta, selisihkan, masuknya ke diskon on bonus payable. Nah, nih kalau di kanan tadi dia premium, kalau di kiri dia diskon. Kita lihat penjelasannya. Ya ini udah ya. Kita lihat langkah keduanya, jurnal. Kita buat jurnal bunga dan amortisasinya. Data-datanya siapkan, ini sudah ada semua. Jadi interest expense itu sama aja bunga nominal, amortisasi diskon itu sama aja dengan diskon on payable, bonus payable, interest payable itu utang kita. Jadi dia bakalan sama dengan yang di data soal, sama gitu. Nah ini penjelasannya, teman-teman boleh baca sendiri aja. Bagian C kita lihat presentasi liabilitas per 31 Desember 2017. Nah ini kita disuruh dihadapkan dengan dua skenario. Jadi skenario pertama itu ada dijual pada 103 premium yang dalam keadaan premium, sisa premium per 31 Desember 2017. Nah ini dia. Ini sisa premiumnya, sisanya 108.000. Nilai tercatatnya nilai nominal tambah sisa premium dapatnya 4.108.000. Nah ini dia buat presentasinya. Untuk yang skenario A yang dijual pada 103, dia premium nih, bonus payable ada 4 juta, ada penambahan premiumnya, jadi ditambah dia hasilnya 4.108.000. Nah kalau di skenario B dijual pada 96% diskon. Nah ini kita cari di sisa diskonnya di 31 Desember 2017. Dia itu ada 144.000. Nilai tercatatnya dia ada di 3.856. Dan ternyata pasti masukin ke table sesuai, karena di sini bonus payable ada 4 juta, ada less discount bonus payable, jadi pengurangannya di diskon dikurangi, dapatnya 3.856.000 rupiah. Ya kira-kira itulah soal yang kedua. Kita lanjut. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke soal yang terakhir. Itu dia ada di P10 9B. Kita langsung baca aja di soal bahasa Indonesianya. Di sini kita dapat informasi dia laporan posisi keuangan Shin XH ASA per 31 Desember. Jadi ada bonus payable-nya 2.400.000, bunganya 9%, jatuh tempo 1 Januari 2027. Datanya ya. Bagian lancar, pembayaran pokok dalam 12 bulan ada 216.000, bunga dibayar setiap 1 Januari, obligasi bisa dilunasi lebih awal setelah 31 Desember 2016 dengan tambahan premi 10% dari nilai nominal yang belum dilunasi. Instruksinya yaitu yang pertama buat jurnal pembayaran bunga pada 1 Januari 2017. Yang B kita buat jurnal amortisasi diskon dan akrual bunga pada 31 Desember 2017 nya. Yang C pada 1 Januari 2018
Eksa melunasi obligasi pada harga 102% dari nilai nominal. Jurnal pelunasan dan amortisasi diskon. Yang D terakhir, jurnal amortisasi diskon dan akrual bunga pada 31 Desember 2018. Jika obligasi belum dilunasi, kita buat ini ada langkah pendukungnya. Informasi dasar, kita perlu buat ngitung informasi dasar di awal. Kita nilai nominal awal ada 2,4 juta. Setelah diskon awal 210.000, jadi dia berkurang di 2.190.000 karena ada diskon di awal. Bagian lancarnya ada 216.000 per tahun dibayar tiap 1 Januari, berarti pokok berkurang setiap tahun. Bunga nominal 9% dikali nilai nominal yang belum dilunasi. Amortisasi diskonnya kita pakai metode straight line. Jatuh temponya 1 Januari 2007, 10 tahun dari 1 Januari 2017. Total umur obligasi 10 tahun. Ya, amortisasi diskonnya buat tahunannya ada 21.000. Karena dibagi 10, kenapa dibagi 10? Karena itu 10 tahunnya buat si obligasinya itu jatuh tempo. Nah, kita lihat sisa pokok dan diskon per 1 Januarinya. Ini pokok dilunasi ada 216.000. Sisa pokok per 1 Januari 2017 ada 2.400.000 dikurang 216.000 dengan 2.184.000. Nah, ini sisa diskon per 31 Desember 2016 sama dengan 210.000. Amortisasi dimulai 2017, jadi sisa diskon awal 2017 sama dengan 210.000. Kita langsung aja buat ke bagian A-nya ya, jurnal pembayaran bunganya. Kita udah dapat semua nilainya, sisa pokoknya ada, bunga nominalnya udah ada, pembayaran cakep. Jadi sini bunga nominalnya itu dia dari itu nilai nominalnya 2.400.000 dikali sama 9% bunganya, dapatlah 216. Nah, ini sisa pokoknya di atas. Pembayaran ini mencakup ya. Pokok yang dilunasi udah ada di soal 216.000. Kita buat jurnalnya. Jadi ini jurnalnya. Pembayaran bunga dan pokok. Nah, di sini ada account sama debit ya. Kita masih punya kita udah bayar utang di sini sama kita bayar obligasi utang obligasi. Jadi di sini kita pakai duit kita 432.000. Nah, kita buat penjelasannya. Nah, ini udah ada ya. Bagian B, sekarang kita cari jurnal amortisasi diskon dan akrual bunga 31 Desember 2017. Ini sisa pokoknya dicari dan bunganya. Nah, ini dia. Bunga nominal segini 196,560. Untuk langkah kedua amortisasi diskon, total diskon awal dia ada 210.000, umur obligasi ada 10 tahun. Setelah disusutkan dia ada sekitar diskonnya, amortisasi diskon ada 21.000. Sisa diskon per 31 Desember 2017 itu dia 21.000 dikurang dari total diskon awal ya. 210.000 itu udah dapat dari diskon awal, terus yang 21.000 dari umur obligasi ya. Langkah ketiga kita buat jurnalnya. Kita catat dulu bunga dan amortisasi diskonnya. Ada ini. Keterangan ada interest expense, ada bebannya 217.000, dapat diskon, dapat ini utang yang harus kita bayar 196,560. Nah, ini penjelasannya ada ya. Nah, kita lihat bagian C, jurnal pelunasan obligasi 1 Januari 2018. Di soal mengatakan Sin Eksa melunasi obligasi pada 1 Januari 2018, jadi kita skip ke pelunasan.
untuk langkah pertama ya kita cari sisa pokok dan nilai tercatatnya dulu. Ini nilai tercatat per 1 Januari nya. Ini sisa pokoknya segini, 100.098. Oke, langkah kedua hitung harga pelunasan. Ini harga pelunasannya 6% dari sisa pokok plus premi 10%. Sisa pokok 1.968.000, harga pelunasan 102% dikali 1.968. Ini dia hasilnya. Ini preminya 10% dapat di harga, karena ya 10% ya 10/100 dikali itu gitu. Jadi dapat 196.800. Total pembayarannya ada 2.204.160 rupiah. Ketiga hitung keuntungan atau kerugian pelunasan. Nah, kita nih harga pelunasannya 2.204. Nilai tercatatnya itu 1,8. Kira-kira untung apa rugi? Rugi. Kenapa? Karena dia di bawah sama nilai tercatatnya. Oke, langkah keempat kita buat jurnal pembayaran bunga dan pokok 1 Januari 2018. Bayar bunga dan pokok sebelum pelunasan. Bunga nominalnya ada segini dari akrual 2017. Pokok 216.000 ada. Ini dia bayar utang. Itu. Sini kita ada berutang sama bayar obligasinya. Nah, ini kita lihat di ini ya. Langkah kelima, ini kan tadi kan bayar bunga sama pokoknya. Ini kita bayar bunga sama pokoknya loh. Kita belum bayar ininya. Apa? Pelunasan keseluruhan. Ini dia bonds payable-nya ada 1.968. Ada loss on bond redemption-nya, kita ada bayar kerugiannya. Diskonnya di kredit kita keluarin, di ini juga kredit kita keluarin duitnya di kredit, jadi dia segini hasil semua. Nah, penjelasannya bonus payable 1 juta menghapus sisa pokok ya, ngapus sisa diskon. Ini dia buat ngapus sisa diskon, ini buat bayar. Kita disuruh buat yang bagian D, jurnal amortisasi diskon dan akrual bunga 31 Desember 2018. Soal minta jurnal kalau obligasi belum dilunasi, karena di C obligasi sudah dilunasi, bagian ini nggak relevan lagi. Oke, tapi kita coba kerja ya, kalau misalnya belum dilunasi. Misalkan sisa pokok per 1 Januari 2018 dia itu ada di 1.968. Bunga nominalnya 9%. Jadi di situ kita coba hitung sisa pokok dan bunganya. Jadi ada sisa pokok per 1 Januari 2018 ada 1.968. Bunga nominalnya ada 9% kali 1.968.000. Ini bunga nominalnya. Ini amortisasi diskonnya tetap. Sisa diskonnya ini dikurang 189 dikurang sama 21.000. Nah, ini langkah 2 buat jurnal. Ini dia interest expense, ada diskon bonus payable, ini interest payable nya berarti sini kita buat amortisasi diskon. Ini dia hasil pertambahan ini, diskon non bonus diskon nih. Interest payable 107 120 bunga nominal untuk 2018.
Ya kira-kira begitu aja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf banget kalau misalkan ada salah kata atau salah tindakan yang saya lakukan. Saya minta maaf banget apabila saya ada salah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah menyaksikan. Semoga menjadi berkat, bisa buat teman-teman terapin di kehidupan sehari. Mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan. Sekian, terima kasih.